Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan merepresentasikan makalah ilmu hukum dengan materi sifat perumusan serta teori hubungan antara sebab dan akibat kaidah hukum. Dengan anggota kelompok yang pertama Melani Ayu Anissa dengan NIM 1261101211049. Yang kedua, Regan Desta Syahputra dengan NIM 1261012111072. Yang ketiga, saya sendiri Siti Umi Sangada dengan NIM 1261012111083. Yang keempat, Mahroz Ghazali dengan NIM 1261012111098. Dalam pembahasan ini, kami memiliki 3 sebab. Yang pertama, sifat kaidah hukum. Yang kedua, perumusan kaidah hukum. Yang ketiga, teori hubungan antara sebab dan akibat kaidah hukum. Kaidah hukum sosial dirasa belum cukup jika dikatakan dengan keefektifannya dalam mengatur tatanan serta menjamin kepentingan masyarakat. Kaidah kepercayaan sebagai salah satu kaidah sosial misalnya, di mana kaidah kepercayaan memberikan sanksi dari pelanggaran yang ada dalam wujud dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sedangkan sudah barang tentu kita membutuhkan adanya perlindungan ataupun tindakan tegas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah kita membutuhkan kaidah hukum. Meskipun demikian, bukan berarti juga kaidah sosial tidak memiliki korelasi dengan kaidah hukum. Sifat kaidah hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, isi dari kaidah hukum pada umumnya terdiri dari 3 hal, yakni perintah, larangan, dan pembolehan. Sehingga kita bisa mengambil sifat dari kaidah hukum yang dibagi menjadi 2 hal, yakni bersifat imperatif dan fakultatif. Sifat imperatif berdasarkan keterangan yang juga kami dapatkan juga dari Jurnal Hukum Pro Justitia, sifat imperatif pada kaidah hukum didasarkan pada adanya 2 isi dari kaidah hukum berupa perintah dan larangan, sehingga kemudian kaidah hukum bersifat imperatif yang berarti kaidah hukum harus ditaati. Contohnya, misal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 pada ayat 1 dan 6. Diterangkan pada ayat 1, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan. Dapat diketahui bahwa ponis 1 mengandung perintah bahwa setiap individu yang bergerak dalam sektor pangan harus menyediakan makanan atau minuman yang sesuai dengan prosedur kesehatan. Sedangkan poin ke-6 diterangkan, makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dapat kita lihat dari kedua ayat tersebut bahwa memang benar bahwa kaidah hukum memiliki sifat, salah satunya adalah imperatif, di mana dikarenakan sifat tersebut kaidah hukum harus ditaati. Yang kedua, sifat fakultatif. Adapun sifat dari kaidah hukum yang lainnya adalah sifat fakultatif. Sikap fakultatif ini sudah berbeda dengan sifat imperatif dan kaitannya adalah pada isi kaidah hukum, yakni pembolehan. Maka sifat fakultatif ini dapat membuat kaidah hukum yang berisi pembolehan tersebut tidak memiliki keharusan untuk ditaati. Contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 3 yang isinya pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari ayat 3 tersebut diketahui tidak adanya keharusan bahwa untuk upah berupa uang, tetapi lebih kesepakatan antara masing-masing pihak. Maka dapat kita temukan bahwasanya kaidah hukum juga dapat bersifat fakultatif. Selanjutnya,
Perumusan kaidah hukum akan dijelaskan oleh Saudari Melani Ayunisa. Selanjutnya adalah perumusan kaidah hukum. Jadi, sistem sosial yang berlaku di dalam suatu masyarakat ternyata memiliki pengaruh terhadap kaidah hukum. Yang mana jika sistem sosial berlaku sederhana, maka kaidah hukumnya pun juga sederhana. Tetapi, jika sistem sosialnya bersifat kompleks, maka kompleks pula kaidah hukumnya. Hal ini dikarenakan kaidah hukum juga mengatur tatanan di dalam masyarakat. Kemudian muncullah pendapat atau pemahaman bahwasannya kaidah sosial memiliki pengaruh ataupun korelasi dalam perumusan kaidah hukum. Pemahaman ini kemudian mengalami satu kontra, yakni bahwasannya kaidah sosial tidak boleh mencampuri perumusan kaidah hukum. Sebagai contohnya adalah kaidah kepercayaan sebagai bagian dari kaidah sosial. Kaidah kepercayaan dalam hal ini agama, jika dikaitkan dengan kondisi penduduk di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, tentu tidak dibenarkan jika kemudian kaidah hukum hanya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan atau ajaran Islam saja. Berarti tidak memenuhi yakni hak-hak minoritas. Sedangkan kaidah hukum sejatinya harus bersifat menyeluruh juga. Kemudian mengantisipasi atau mungkin menjadi solusi, maka dalam perumusan kaidah hukum harus memperhatikan yakni prinsip-prinsip moralitas hukum atau general principles of morality, dan juga kecenderungan-kecenderungan yang berlaku dalam masyarakat beradab, misalnya apa, hak asasi manusia. Kemudian dalam perumusan kaidah hukum harus juga memperhatikan dua faktor, yakni faktor kesadaran hukum dan juga faktor politik hukum. C. Teori hubungan antar sebab dan akibat kaidah hukum. Kaidah hukum memiliki salah satu sifat yakni imperatif. Kemudian tidak jarang membentuk suatu konsekuensi berupa sanksi apabila kaidah hukum tidak ditaati. Kemudian berdasarkan adanya sanksi yang ditimbulkan kaidah hukum dapat diklasifikasikan menjadi kaidah hukum represif dan kaidah hukum restitutif. Adapun teori kausalitas memiliki hubungan khususnya dengan kaidah hukum represif. Teori kausalitas kaitannya dengan kaidah hukum secara umum dibagi menjadi 4 antara lain. 1. Teori mutlak, ialah harus ada sebab untuk menimbulkan akibat. 2. Teori generalisir, ialah fokus pada satu sebab untuk dicari dan diperhitungkan sehingga menimbulkan akibat. 3. Teori individualisir, ialah kesimpulan dari teori ini adalah di mana hanya ada suatu syarat sebagai sebab untuk memunculkan akibat, tetapi sebab-sebabnya yang lainnya masih dapat diperhitungkan, dan hal-hal yang khusus diukur melalui pandangan individual. 4. Teori relevansi, ialah sebab yang menimbulkan akibat sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.